Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, chapter 165, bertemu kembali. Sejak tadi, Nadine hanya diam dan tersenyum bila ada yang memandang ke arahnya. Nama yang dengar telinganya begitu sangat diingatnya. Nadine sudah mengetahui wanita di masa lalu suaminya. Selama ini, Nadine selalu merasakan bahwa dirinya memiliki suaminya, namun tidak seutuhnya memiliki hatinya. Suaminya begitu sangat memperlakukannya dengan baik, namun terlihat hatinya belum untuknya. Nadine memperhatikan wajah wanita cantik yang terlihat sangat bahagia itu. Dirinya tidak terlalu memahami apa yang saat ini sedang dibahas di meja ini. Namun melihat raut wajah orang di sekitarnya, Nadine bisa memahami bahwa mereka begitu menikmati pertemuan yang terjadi saat ini. Ica lupa ngasih tahu ini namanya Kak Nadine. Esa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris agar Nadine bisa memahami apa yang disampaikannya. Kak Nadine ini namanya Darlene. Esa memperkenalkan sahabatnya dengan istri dari sahabat suaminya. Darlene diam ketika mendengar nama disebutkan oleh sahabatnya. Mendengar nama itu mengingatkannya dengan Brother Tian. Darlene diam memandang wajah wanita cantik yang saat ini sedang memangku anak laki-laki berwajah tampan. Darlene kemudian tersenyum. "Nama aku Darlene," ucapnya memperkenalkan dirinya. "Aku Nadine," jawab Nadine dengan sangat ramahnya. Darlene begitu sangat bingung untuk berbicara dengan Nadine, karena dirinya tahu Nadine adalah istri Tian, dan dia yakin bahwa Tian berada di sini. "Sudah berapa bulan usia anakmu?" tanya Nadine. "Usianya 3 bulan," jawab Darlene dengan tersenyum. "Wajahnya sangat cantik," puji Nadine. "Menurutku juga seperti itu. Mungkin karena dia anakku," jawab Darlene tersenyum memandang bayinya yang sedang tertidur. "Anak Darlene ada 3, ucap Anna. "Apakah itu benar?" Nadine bertanya dengan membesarkan matanya. "Iya, 2 perempuan dan 1 laki-laki." Darlene begitu sangat bersemangat ketika menceritakan tentang bayinya. "Mana 2 lagi?" tanya Nadine. "Yang 1 dengan omanya." Darlene memandang meja ditempati oleh nenek-nenek cantik yang masih sangat bersemangat. "Itu dia." Darlene tersenyum ketika melihat bayi Aar yang berada di tangan mama mertuanya. Nadine tersenyum memandang ke arah yang dilihat oleh Darlene. "Yang 1 lagi dengan dedinya." Dan memandang meja ditempati oleh suaminya. Ia diam ketika melihat Tian yang ternyata memandang ke arahnya. Ini untuk pertama kalinya dirinya berjumpa dengan pria yang dulu pernah memenuhi relung hatinya. Dengan cepat Darlene mengalihkan pandangannya dan kembali fokus berbicara dengan Nadine dan yang lainnya. Tian merasakan jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika tatapan matanya bertemu dengan wanita yang begitu sangat dirindukannya hingga saat ini. Ada rasa sakit ketika menyadari bahwa wanita itu tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Tian tahu bahwa Darlene begitu sangat bahagia. Ia bisa membaca rona bahagia dari raut wajah wanita tersebut. "Anakku sudah mulai marah ini," ucap Irfan ketika bayi yang di tangannya sudah mulai bangun dan menangis. "Apa aku boleh memegang?" tanya Tian. "Tentu saja." Irfan memberikan bayi yang di tangannya. Tian menggendong bayi itu dengan sangat santai. Bayi yang berwajah cantik dan imut-imut itu menghentikan tangisnya dan tertawa ketika Tian mengajaknya bermain. "Wajahnya sangat cantik, apalagi dia memakai penutup kepala seperti ini," Tian berkata ketika memandang jilbab yang dipakai oleh baby. "Iya, mominya ingin anaknya seperti ini. Katanya ini pengganti topi, sekalian mengajari anak berhijab sejak dini." Irfan tersenyum. Tian tersenyum ketika mendengar ucapan Irfan. Sejak tadi dirinya selalu mendengar pria itu memuji istrinya.
Dia wanita sempurna yang sangat aku kagumi, ucap Tian di dalam hatinya. Dedi, aku sudah kenyang, ucap dua gadis kecil saat ini sudah memeluk kaki Ari kiri dan kanan. Ya, Ratu Usil sudah kembali datang, ucap Ari yang memandang kedua putri kecilnya yang begitu sangat cantik. Inikah dia anak gadis cantik itu? Tanya Ervan. Iya, jawab Ari dengan tersenyum. Siapa namanya? Tanya Ervan. Ayo perkenalkan nama kakak siapa, nama adik siapa? Ari berkata kepada kedua putrinya yang saat ini berdiri dengan memegang pahanya kiri dan kanan. Ini Alia dan ini Afifah. Ari memperkenalkan kedua putrinya dan menunjuk satu persatu. No dad, aku Afifah. Aku Alia. Protes mereka ketika dedinya salah menyebutkan namanya. Oh, ternyata Dedi salah. Ari tersenyum malu. Dirinya selalu salah menyebut nama kedua putrinya. Sangat lucu. Mereka cantik-cantik. Wajahnya juga seperti orang barat, komentar Ervan. Iya, ibunya mereka berasal dari Amerika. Mami mereka saudara Uncle Tian, jawab Ari. Tian menganggukkan kepalanya. Oh, ternyata memang anak orang Amerika ya, jawab Ervan. Iya, ucap Tian. Kemerdekaan Dedi sudah hilang sekarang, Ari berkata ketika kedua putrinya memanjat naik ke atas kakinya. Kedua putri kecilnya tertawa lepas ketika mendengar ucapan dedinya. Dedi, ucap seorang pria kecil yang saat ini berdiri di samping meja Doni. Ini mominya sepertinya Hasan dengan mentransfer anak-anak mereka ke sini, ucap Doni yang memandang ke arah istrinya. Doni tersenyum ketika melihat istrinya yang tersenyum ke arahnya. Gantian, ucap Sarah yang dapat dengar oleh telinganya. Nah kan benar, ucap Doni yang mengangkat putranya untuk naik ke atas pangkuannya. Sepertinya dia masih merdeka Dr. Ardi, ucap Ervan. Sebentar lagi juga bakalan datang. Mana bisa lama-lama pisah sama dedinya? Dia lebih suka pisah sama mominya daripada dengan dedinya. Ardi begitu sangat mengetahui bagaimana sikap putranya. Ia begitu sangat akrab dengan putra kecilnya. Pipi, sapa si Zidan dan juga Zainab. Habibi tersenyum ketika mendengar sapaan dari anaknya. Ternyata Mas Habibi juga, ucap Ardi. Aku setidaknya masih merdeka, ucap Andrew. Mami mereka memberi kita kesempatan untuk merdeka beberapa saat, dan sekarang anak-anak mereka ditransfer ke sini, ucap Andrew ketika Al-Ghazali juga datang ke mejanya. Padahal tadi kita sedang asik-asik bercerita, ucap Habibi yang tersenyum memandang kedua anaknya. Pria itu mencubit bulat Zidan dan juga Zainab secara bergantian. Putraku juga sudah datang ke sini. Kade lihatnya di sini banyak temannya. Jadi anakmu aku kembalikan, ucap Tian yang memberikan anak Ervan. Ervan tersenyum dan kembali mengambil putrinya. Pria yang tadi duduk dengan sangat santai tanpa memegang anak satupun, sekarang sudah memegang anaknya masing-masing. Begitu juga dengan Tommy dan juga Tian. Lihatlah meja mereka di samping kita. Mereka terlihat begitu sangat enak bercerita, ucap Ari memandang istri-istri mereka yang merdeka tanpa mengurusi anaknya. Aku permisi dulu. Ini neneknya sudah memanggil karena satu sudah mulai minta pulang, ucap Ervan. Tian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kami juga akan pulang, ucap Doni dan juga Ari. Kami nggak pulang, kami akan di sini. Paling nanti sore baru pulang, ucap Ardi. Kita nggak bisa lari, ucap Habibi. Sebagai bukti kesetiaan kawanku kepada kalian, aku akan menemani, jawab Andrew. Ya sudah, kalau begitu kami permisi, ucap Ervan yang berjalan mendekati meja yang ada istrinya. Begitu juga dengan Tian, Ari, dan Doni.
"Apa sudah mau pulang?" tanya Sarah yang tersenyum memandang suaminya. "Iya, sudah pada makan?" tanya Doni. "Sudah," jawab Sarah. Darlin diam ketika memandang Tian. "Apa kabar, Brother Tian? Brother Tommy? Sudah lama tidak bertemu," sapa Darlin dengan tersenyum. "Kabar kami sangat baik. Ternyata si bayi ini anaknya kamu," tanya Tommy. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku sangat mengagumi seorang wanita yang bisa melahirkan 3 bayi sekaligus seperti ini," ucap Tommy. "Alhamdulillah dikasih rezekinya triple sekaligus," jawab Darlin. Darlin mendekati suaminya dan tersenyum. "Mama dan papa tuh hanya meminta 1. Namun ternyata istriku memberikan mereka 3 cucu sekaligus." Ervan tersenyum dan memandang istrinya. "Apa pegal tangannya?" tanya Ervan. "Iya," jawab Darlin. "Sini, Caca abang yang pegang," ucapnya yang memandang istrinya. Darlin memberikan putrinya ke tangan suaminya. Darlin melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Sampai saat ini, jantung Tian masih berdetak dengan sangat hebatnya ketika melihat Darlin. Menyaksikan kemesraan Darlin dan suaminya membuat ia merasa tidak bisa menerimanya. "Ini istriku," ucap Tian yang memperkenalkan Nadine kepada Darlin. Darlin tersenyum ketika memandang Nadine. "Bila tidak pulang ke Amerika terburu-buru, nanti kita akan ngobrol lagi," ucapnya. "Iya boleh, kami ingin liburan dulu di sini," ucap Nadine.